Iya. Ibu. Ibu mengajar apa? Bahasa Inggris di kelas 7. Bahasa Inggris ya? Di kelas 7. Oke, baik. Nanti ibu mengajar di kelas 7A. 7A ya? Oke. Nanti ibu tujuan pembelajaran yang mau dicapai pada saat ibu mengajar tuh ada 2. Yang pertama, siswa mampu memahami. Tidak apa-apa. Siswa mampu memahami dan menggunakan ungkapan sapaan atau maksudnya greeting dalam bahasa Inggris. Oh, greeting ya? Ya, greeting. Oke. Terus yang kedua, siswa mampu memperkenalkan diri mereka kepada orang lain dalam menggunakan bahasa Inggris. Introduction. Introduction. Mereka memperkenalkan diri tapi dalam bahasa Inggris kepada orang lain. Hanya 2 itu saja kan? Kira-kira ini area pengembangan yang mau dicapai untuk mencapai tujuan pembelajaran ini yang mau dikembangkan itu apa? Misalnya kasih apa dulu? Yang mau dikembangkan itu misalnya mau dikembangkannya keterampilannya atau sikapnya atau pengetahuannya. Kalau di sini, kalau saya bisa lebih satu. Di sini pertama keterampilan, di mana mereka nanti akan berbicara atau kakak toh. Jadi keterampilan berbicara juga bisa atau speakingnya itu juga apa. Mereka harus keterampilan karena nanti kan mereka akan memperkenalkan diri kan otomatis mereka berbicara atau kakak toh. Jadi keterampilan juga apa itu dengan pengetahuannya. Dan pengetahuan karena pengetahuan itu setelah mereka sebelum mereka memperkenalkan diri atau sebelum belajar nama itu bahasa Inggrisnya ini, terus apa itu begini, nanti kita banyak orang itu begini. Jadi sebelum mereka memperkenalkan diri atau keterampilan berbicara, otomatis mereka sudah memahami ini artinya ini gitu. Oke, berarti keterampilan berbicara dan dengan pengetahuan. Oke. Nah, dari tujuan dan area pengembangan yang ibu mau capai ini, strategi yang sudah disiapkan itu seperti apa pembelajarannya? Nah, kita kan sekarang kurikulum merdeka toh, tapi bukan saya tidak menggunakan, saya menggunakan, tapi kan ini bahasa Inggris. Minta maaf saya jujur kakak. Tidak apa. Bahasa Inggris, jadi anak-anak kan dasar biasa tidak ada. Jadi terpaksa saya harus mulai dari awal kakak. Jadi terpaksa saya itu memberi mereka materi itu saya harus kasih mereka pemahaman, tapi saya tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa wow gitu. Di dalam saya kasih bahasa-bahasa contohnya makan ya kakak ya, bahasa desanya begini. Bahkan saya sempat kasih bahasa daerah dulu. Bahasa daerah habis saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, baru saya antar ke bahasa Inggris. Jadi pengalaman saya selama ini bahasa Inggris itu saya tidak bisa menggunakan apa juga, tapi saya harus dengan saya punya strategi sendiri. Ya. Contohnya bagaimana strategi sendiri misalnya? Contohnya bagaimana? Saya itu tidak, contohnya saya tidak menggunakan kalau strategi tidak macam paten karena saya berubah termasuk kondisi siswa. Contohnya begini kakak, tentang usapan ya kakak toh. Itu kan saya bilang kalau bahasa Inggris bagaimana, pagi itu kamu menyapa orang itu sebelum kamu kamu menyapa mereka tuh pagi itu dengan apa, contohnya kamu ketemu orang jam gini saya itu masih pagi ibu ya, pagi itu kamu menyapa pagi pak, pagi ibu, saya bilang oke itu maksudnya saya antar mereka tuh kakak, antar mereka dulu, tidak serta-merta saya langsung tidak kakak, saya harus gimana, saya juga harus terjun diri, saya juga harus membawa saya punya diri untuk mereka, bahkan saya juga bisa jadi siswa untuk mereka. Berarti bisa dikatakan ini strategi yang digunakan itu misalnya dari pengalaman dan daily activity begitu. Saya tidak bisa langsung ke materi yang aktif. Saya kebanyakan menggunakan yang keseharian. Dengan itu mereka punya kebiasaan kakak. Saya tidak bisa langsung karena dasarnya kan belum ada kakak. Jadi susah untuk kita langsung ke materinya. Itu misalnya kalau dibuat dalam bentuk kartu kah atau percakapan kah itu? Kalau kartu saya rasa masih berat. Kalau percakapan bisa, tapi harus dibawa dampingan saya terus. Saya tidak bisa lepas mereka. Ketika saya lepas maka mereka sudah tata cara bacanya, contohnya name toh. Saya ulang tulisannya name bacanya name. Makanya saya juga harus ulang kali bilang
kakak. Tapi kalau untuk percakapan mereka bisa. Tapi kalau kartu itu kita harus apa lagi? Jadi saling diapain itu percakapan. Percakapannya terus percakapan. Oke. Baik ya, terima kasih. Ini nanti kita sepakati bersama. Ini masih awal, nanti sepakat bersama untuk saya bisa lakukan observasi dengan ibu di hari Kamis ya, di hari Kamis tanggal 12. Good night atau good evening? Good evening. Good night or good evening? Good evening. Good night or good evening? Good evening. Nah, jadi good evening Good night itu kita mau di TV contohnya nanti cuma. Good night ma, I have to sleep. Itu artinya selamat malam mama, saya mesti tidur. Contohnya paling best dulu. Good night pak, sir, I have to sleep. Atau I have to go to bed. Bisa? Bisa. Understand? Yes. Oke, very good. Oke, sekarang kalau nanti sudah bilang, sekarang kamu mau perkenalkan diri. Bisa tidak? Bisa. Bisa. My name is Patricia Barekele. I am Umur berapa? 15. 15. I am 50 years old. I live in Riangpuho. This is my bag. She is my friend. Si itu siapa yang temannya siapa? Soal Iran lagi ulang. My name is Patricia Barekele. I am 15 years old. I am 50 years old. I live in Riangpuho. This is my bag. She is my friend Irna. Oke, thank you. Give a round. Female Dadae. I am 12 years old. I live in Riangpuho. I am a student at SMPN 1 Atap Riangpuho. This is my book. She is my friend. Who you friends? Teman kamu siapa? She is my friend, Manda. Oh, this is Manda. Oke, thank you. Nanti give a round. Is Patimaran. I am 13 years old. Live in Riangpuho. I am a student at SMP Negeri 1 Atap Riangpuho. This is my book. He is my friend Patrice. Oh, your friend is Patrice. Ini apa? Kertas. Lembaran. Dalam isinya apa? Kamus kan? Tidak semuanya. Kata-kata bis kasih kamu. Kertas bahasa Inggrisnya apa? Hah? Babe. Yang lain lagi. Jangan tanya seberapa kamu, jangan cari, kamu juga harus cari. Mana? Oke, yang lain lagi. Sayang, buka kamusnya sayang, kertas. Ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Ibu sudah tunjuk ulang kali ulang. Kertas. Huruf dalam bentuk kertas, Kak. Nah, 1, 2, 3, go. Kenapa ini books, ini book? Bagaimana sama satu-satu? Karena dia ada lebih dari satu. Oh, bilang karena ini lebih dari satu, ini hanya satu saja. Kenapa kamu nggak bisa? How old are you? I am 12 years old. I am 12 years old. I am 12 years old. Gitu, mudah. Umur berapa I am? I am 14 years old. I am 14 years old. How old are you? I am 14 years old. Nanti kalau I am, kita ask begini.
Ya, pertama terima kasih banyak ke Ibu karena sudah bersedia untuk saya observasi kemarin. Jadi lanjutan dari observasi kemarin itu, hari ini kita omong-omong sedikit terkait refleksi atas observasi yang sudah dilakukan kemarin. Ibu Ya. Bisa toh? Bisa. Baik, terima kasih Ibu. Minta maaf Ibu, ini Ibu nama lengkap Andriana Kewaliun SPD. Andriana Kewaliun SPD. Bahasa Inggris ya Ibu ya? Mengajar kemarin di kelas 7C. Sekarang jam 11. Oke, baik. Jadi dari observasi yang Ibu mengajar kemarin, yang saya observasi itu dari pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan tuh kira-kira dari refleksi dirinya Ibu apa saja kelebihan yang sudah dimiliki dari pembelajaran yang kemarin. Ya. Kelebihan yang saya miliki kemarin itu bukan kemarin juga itu saya merasa siswa itu kalau kita memberi materi atau pembelajaran itu tanpa sebuah contoh atau ilusi yang sederhana mereka bisa. Jadi mereka tuh harus dibuat dengan sebuah contoh yang kayak kemarin seperti saya bilang kasih kertas apabila mereka harus sedetail mungkin bisa paham gitu. Kalau kita yang kasih tugas besar kita tidak butuh paham cepat karena ini kan mesti industrial kalau jadi harus kasih utang apalagi siswa kita di sini pemahamannya begitu jadi kita harus ulang lagi ketika saya mengulang bisa berpaham mereka tuh kita harus mengulang untuk bisa paham gitu Kakak. Jadi berarti kelebihan yang Ibu rasakan itu memberikan contoh yang detail. Baik. Kira-kira selain itu apa lagi? Selain itu saya kasih materi dalam bentuk lagu berkaca dari kemarin kan kita greeting jadi saya berusaha mencari satu lagu yang dimana dalam lagu itu ada kata greetingnya. Setelah kami bernyanyi sama-sama baru saya memberikan pertanyaan atau apa itu kita coba itu ini ibu begini ibu ini ada yang greeting di situ kan. Berarti kayak metodenya bernyanyi begitu ya? Bernyanyi begitu. Itu saya rasa mereka lebih cepat memahami. Metode yang kreatif itu yang Ibu rasa bahwa itu kelebihan. Baik, sebagai seorang guru pasti tentunya punya kelebihan tapi juga pasti dalam sebuah pembelajaran punya kekurangan. Kira-kira kemarin yang setelah Ibu melakukan pembelajaran itu yang Ibu rasa masih kurang dari diri Ibu itu apa? Kurang dari dirinya saat itu belum mempersiapkan diri secara maksimal itu dari saya yang pertama. Yang kedua selama ini setelah saya sebelum saya operasi kan sudah diperawat oleh Kak Ibu jadi Kak Ibu sudah kasih saya mungkin saya belajar dari metode yang Kak Ibu kasih akhirnya saya beroperasi. Selama ini saya masih sedikit kelirunya di sini padahal saya harus buat begini. Jadi saya kemarin itu yang pertama kurang masih maksimal belum mempersiapkan diri. Yang kedua saya harus banyak bertanya atau banyak berkonsultasi kepada teman sejawat yang lebih mungkin mereka punya pemahaman atau pengalaman lebih dari saya supaya saya bisa untuk pembelajaran saya kemudian di dalam kelas. Kalau terkait dengan metode-metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kemarin, apakah sudah pas atau mungkin ada yang Ibu rasa bahwa ini masih kurang, saya maunya harus begini begitu? Kalau metodenya dari saya harus cari tambah sedikit lagi karena masih kurang. Misalnya saya punya metode kemarin itu kan daily activity apakah saya lupa pengalaman harian. Maka itu saya harus buat apa lagi macam saya gali mereka, saya harus memancing mereka, saya buat dengan cara bagaimana supaya mereka tuh tetap macam apa tuh macam mereka jangan bosan jangan sedih. Saya ganti kemarin pengalaman harian, ini hari pengalaman mungkin mereka buat apa begitu, tapi tetap masih berkaitan dengan materi pembelajaran yang saya kasih. Begitu, baik.
saya bisa dari beberapa hal yang ibu refleksikan itu, kira-kira ibu mau merencanakan apa sebagai tindak lanjut dari pembelajaran yang kemarin supaya bisa memperbaiki yang kurang-kurang ini, macam terkait tadi mempersiapkan diri, terus banyak bertanya, itu membangun kolaborasi sebenarnya dengan rekan sejawat, terus bagaimana dengan menyiapkan metode yang lebih kreatif lagi. Itu kira-kira ibu mau merencanakan apa sebagai bentuk tindak lanjut RPM-nya? Rencana sebenarnya ya paling tidak terlepas dari 3 poin tadi Kak Ibu. Yang pertama itu mempersiapkan diri itu seperti tadi. Jadi saya harus bilang bagaimana ya intinya saya lebih dari saya itu saya lebih ke saling berkolaborasi ke teman sejawat ini. Soal persiapan diri mungkin saya lebih dari saya sendiri bisa tapi kalau yang saya merasa yang saya butuhkan sekarang untuk kemajuan saya atau saya lebih sedikit baik untuk siswa itu saya mau butuh kolaborasi dari teman sejawat. Berarti ini kayak lebih mempersiapkan diri dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait metode pembelajaran. Begitu. Kan tadi kan di atas tadi ibu punya merasa kurang itu belum banyak bertanya, terus itu nanti terkaitnya ke tidak mempersiapkan diri secara maksimal karena tidak tanya ke teman-teman lain kira-kira pembelajaran seperti ini, metode ini bisa atau tidak, atau ada metode lain gitu. Terus mau menambahkan metode juga begitu Nah, jadi baik itu. Jadi berarti tindak lanjutnya itu lebih mempersiapkan diri dengan membangun kolaborasi bersama rekan sejawat terkait metode pembelajaran yang digunakan. Kalau teman bisa dengan atasan kan? Boleh, tergantung dari ibu. Berarti dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Oke. Dan rekan sejawat terkait metode pembelajaran. Baik. Saya bisa berikan beberapa catatan untuk ibu. Yang pertama terkait dengan metode pembelajaran yang kemarin ibu gunakan itu tuh sudah sebenarnya itu memenuhi tujuan atau strategi pengembangan yang dilakukan pada waktu pra-observasi itu, di mana waktu pra-observasi itu ibu punya tujuan pembelajarannya memahami dan menggunakan ungkapan atau sapaan, greetings, dan juga memperkenalkan diri dan orang lain, introduction. Nah, terus pengembangan yang mau dicapai itu keterampilan berbicara atau speaking dan juga kognitifnya, pengetahuannya. Strategi yang mau dipersiapkan itu dengan menggunakan teks daily activity atau pengalaman harian, teks percakapan dalam pendampingan guru. Nah, kemarin itu saya lihat sudah bagus sudah bagus. Ibu memberikan teks percakapan aktivitas harian seperti ini, selamat sore, selamat pagi, selamat siang ketika bertemu dengan orang, dan memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Itu kemarin saya lihat sudah bagus. Lalu ibu juga latih mereka ketika mereka tidak bisa speaking in English, maksudnya berbicara dalam bahasa Inggris. Mereka kayak kemarin paper, mereka bilang paper. Nah, itu ibu sudah membimbing dengan baik. Kemudian bagaimana umpan balik yang ibu berikan di akhir pembelajaran itu, ibu tanya kayak what is this. Terus sampai mereka mampu membedakan. Nah, itu sungguh sangat bagus ya. Terus hanya bernyanyi kemarin itu juga luar biasa. Itu untuk tingkatan siswa kelas 7 itu sangat luar biasa sampai mereka bisa berbicara. Artinya dibimbing sampai betul-betul bisa begitu. Walaupun hanya beberapa orang yang kemarin saya sempat lihat dan aktif. Lalu kemudian kalau saya bisa beri satu tips saja, itu bisa tidak ibu buat video dokumenter. Jadi ambilnya dari kelas 9 punya, mereka yang sudah sangat mampu. Kemudian buat percakapan, perkenalan atau ibu video, lalu
kasih mereka yang nonton. Nanti mereka akan melakukan sesuai dengan contoh video itu. Nah, itu namanya video dokumenter. Jadi itu yang sebelum-sebelumnya saya lakukan, lalu saya buat seperti itu, dan ternyata benar, mereka kayak melihat orang yang mereka kenal. Jadi mereka kayak semangat begitu. Ini kayak mau bisa kami juga Begitu, seperti itu. Tapi dia punya materinya tetap alurnya kelas 7 begitu. Hanya ibu minta bantuan dari kelas 9 mereka. Begitu. Terima kasih Kak. Ya, jadi dari situ berarti kira-kira siapa saja yang nanti akan mendukung mendukung ibu dalam melaksanakan rencana tindak lanjut ini. Saya yang pertama pasti saya dengan atasan mungkin pasti saya yakin pasti beliau bisa mendukung terus. Yang kedua teman sejawat, tapi temannya tidak semua temannya, pasti saya minta beberapa teman yang bisa berdiskusi dengan saya. Terus yang ketiga saya juga minta dukungan dari siswa supaya mereka juga bisa mendukung untuk melakukan pembelajaran. Baik, ini mudah-mudahan ini rencana tindak lanjut ini bisa lakukan ya. Baik, setelah kita refleksi kemarin observasi, ini kita buat dulu ini lembar rencana pengembangan diri yang akan ibu buat itu. Jadi aktivitas pengembangan diri ini tadi hanya satu ya, direkap tadi. Memaksimalkan persiapan diri dengan melakukan kolaborasi ya. Atasan. Pertama, memaksimalkan persiapan diri. Cara berkolaborasi ya, membangun kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat dan rekan sejawat. Nah, yang ini nih apa yang mau dicapai? Tujuannya apa? Memaksimalkan persiapan diri dengan cara membangun kolaborasi ini, atau membangun kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sehingga tujuannya yang mau dicapai itu memaksimalkan persiapan diri. Ya, mungkin saya begitu Kak. Sebelum saya perlu bertanya, misalnya saya bertanya atau saya mau sharing dulu supaya berdasarkan pengalaman apa yang masukan dari teman rekan atau kawan sekolah itu saya bisa saya masihnya di sini, saya sudah di sini, saya perlu begini. Jadi saya dengan teman-teman berkolaborasi dengan atasan, dengan teman-teman saya bisa ulang saya sendiri refleksi saya. Berarti tujuannya untuk apa? Merefleksikan diri begitu. Supaya untuk kedepannya, untuk perbaikan. Ya, kedepannya saya bisa tidak semaksimal lah, sedikit gitu. Sehingga dapat melakukan perbaikan pembelajaran. Ukuran keberhasilannya apa? Maksudnya begini, tadi kan aktivitas pengembangan yang mau ibu buat itu memaksimalkan persiapan diri dengan cara membangun kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Tujuannya supaya dapat merefleksikan diri sehingga mampu melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan yang maksudnya tujuan ini pas nih, merefleksikan diri untuk memperbaiki pembelajaran. Itu tujuan ukuran keberhasilan yang ini menjadi ukuran bahwa aktivitas pengembangan ini berhasil. Itu kalau adanya apa? Misalnya begini, kayak gini. Aktivitas pengembangan yaitu menyiapkan metode pembelajaran yang kreatif. Tujuannya supaya siswa aktif dalam pembelajaran di kelas. Ukuran keberhasilannya banyak siswa yang bisa bertanya, mampu berdiskusi, kayak gitu. Kalau yang saya ukuran itu ini saya ada kesempatan pakai. Minta maaf saya curhat sedikit kan bisa? Maksudnya saya punya anak siswa yang pengalaman selama ini saya mengajar itu yang saya menginginkan supaya mereka ya tidak seperti lancar, yang saya menginginkan dari mereka atau pembelajaran saya punya itu mereka bisa memahami
mereka memahami dan mereka bisa mampu untuk apa tuh kamu mengembangkan contohnya. Bilang, oh ini arti di sini ini, bukan salah begini. Misalnya mereka sendiri bisa menguasai, mereka bisa sendiri memahami, mereka punya apa tuh gitu sebenarnya. Untuk apa mereka punya apa maksudnya bagaimana? Pertama mereka memahami dulu sebelum apa kan. Setelah itu mereka bisa berkomunikasi dengan orang tuh mereka tidak apa ya kakak, tidak segan-segan lagi, mereka berani gitu kakak. Mereka bisa berani untuk apa ya? Boleh dikatakan mereka bisa berani tampil tuh kak, tidak salah juga mereka tidak apa di sana tuh kak. Itu yang saya selalu meyakinkan mereka, saya bilang kalau kita belajar orang kita jangan takut salah, memberanikan mereka supaya mereka tuh mereka begitu ya. Saya tidak mau takut, harus salah, tidak apa-apa gitu. Itu tuh ketika saya gitu tuh mereka tuh bisa kakak, mereka bisa. Dia mereka salah, bagaimana mereka apa sebut, mereka artikan, mereka jelaskan begitu. Berarti ukuran keberhasilan Imam Ibu Sapa itu dengan tujuannya kan refleksi diri sehingga dapat melakukan perbaikan pembelajaran. Ukuran keberhasilan kalau sudah melakukan perbaikan pembelajaran, ini keberhasilannya itu dilihat dari keaktifan pribadi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut, gitu ya. Kalau sudah melakukan perbaikan nih. Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Oke, kira-kira siapa saja yang nanti faktor pendukungnya apa saja? Tadi itu ada sekolah, rekan guru, akhirnya siswa otomatis. Dan siswa. Oke, maaf waktu ibu mau memulainya kapan? Saya dari kapan? Saya dari kakak ada waktu, saya juga bisa. Kalau ini tergantung dari ibu mau mulainya kapan, silakan. Nanti baru saya yang lihat, oh ya dia sudah mulai begitu. Bulan berapa, tanggal berapa? Boleh, karena saya melihat bahwa waktu di sana masih persiapan itu. Oke, bisa bulan Oktober awal begitu kan? Awal Oktober. Kira-kira tanggal berapa tuh? Kalau awal Oktober tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 5, kemudian lanjut lagi tanggal 7. Tanggal 5 Oktober. Dari awal Oktober itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Oh begitu. Tidak, saya tidak bilang. Boleh tanggal 1 sampai tanggal 5 boleh. Kita tanggal belum itu yang 1. Tanggal 3 begitu. Tanggal 3. Kan tanggal 3 itu hari Kamis tuh. Udah kombe. Hari Kamis pas saya udah les di kelas 7A. Bisa setelah saya les dulu. Jadi itu tuh ini ibu tidak perlu apa? Ibu tidak perlu di kelas, maksudnya ini kan ibu mau bangun, bagaimana ibu mempersiapkan diri dengan, saya diskusi dengan kepala sekolah, saya diskusi dengan rekan sejawat, sehingga saya siapkan diri, dan ukuran keberhasilan ketika ibu menyiapkan pembelajaran itu, peserta didik, aktif begitu. Begitu hari Rabu tanggal 2 Oktober. Karena hari Kamis kan saya les di hari kelas 7A, jadi sebelum saya les itu saya harus ke sekolah gitu. Berarti bisa tanggal 1 sampai 2 supaya ada dengan kepala sekolahnya, ada juga dengan rekan gurunya. Bisa Selasa juga saya les tuh. Tidak apa-apa, ambil waktu, yang penting sore hari juga boleh begitu. 1 sampai 2 Oktober ya. Selasa dan Rabu. Oktober 2024. Terus tadi dalam refleksi ada juga aktivitas pengembangan berikut itu membuat metode menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Tadi menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Itu contohnya yang video dokumenter tadi. Pembuatan video dokumenter. Itu yang asli, maksudnya yang bukan kita download dari YouTube atau bukan kita download dari orang-orang punya, tapi itu kita buat sendiri. Bisa kelas atau intinya yang asli. Saya kasih contoh tadi itu Kak. Bisa di luar jam pelajaran. Boleh. Buat itu dulu nanti. Iya. Takutnya pengalaman saya kalau saya tidak mereka buat satu itu mereka kalau saya di video itu mereka kaku kakak. Ketika di luar itu mereka berani sekali. Jadi saya katanya nggak bisa di luar jam sekolah.
di dalam sekolah. Itu tujuan apa yang mau dicapai? Menggunakan metode pembelajaran yang kreatif itu tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya itu saja menurut saya itu yang intinya apa siswa itu lebih apa tuh Bapak? Ini udah apa maksudnya siswa bukan Lebih semangat. lebih aktif. semangat dan lebih aktif kreatif begitu Bapak. Untuk meningkatkan Kreativitas siswa lah keaktifan dan kreativitas siswa. kreativitas serta ukuran keberhasilannya siswa belajar dengan aktif dan kreatif. Siswa Ukuran keberhasilannya siswa belajar dengan aktif. Siswa belajar aktif. dapat terlibat Ya. aktif dalam pembelajaran dan kreatif apa? Kreatif untuk berkomunikasi atau lebih apa pasnya kan bisa keluarnya itu kan maksudnya kan bisa lebih apa Kayak dalam mengaplikasikannya. iya gitu maksudnya mereka lebih kreatif untuk mengaplikasi. Mengaplikasikannya dengan praktek. Oke. Ini dia punya pendukungnya sama juga. Ya kan sama saya masih belum nanti apa Orang tua tidak. kayaknya Belum. belum paham dari saya. Kira-kira tanggal berapa nih mau buat ini nih, mengembangkan apa metode pembelajaran yang kreatif? Bisa setelah yang tadi tanggal 1 2 gitu kan? Oh bisa? Bisa baru tanggal Setelah membangun kolaborasi, baru kemudian membuat apa? pengembangan metode tadi, baru kemudian masuk ke proses pembelajaran. Bisa. Gitu. Tanggal 7 gitu bisa kalau bisa. Boleh? Tanggal 7 itu hari Senin. Hari Senin. Hari Senin saya apa? Bisa saya ada waktu untuk bisa. Bisa. Boleh pokoknya sampai di tanggal 7 itu menjadi pembatasnya bahwa oh ini sudah nih begitu. Tanggal 7 ya? 7 Oktober 2024. Oke. Hanya 2 itu saja kak atau ibu mau tambah lagi? Untuk saya dua itu saya apa dulu? Oh, 2 ini dulu. Ya. 2 ini dulu, nanti kalau misalnya ibu mau lagi saya observasi Iya lagi. untuk Saya observasi lagi untuk jadi banyak. ya. Biasanya lebih berkembang lagi. Ya. Kakak saya bisa bertanya kak? Boleh? Silakan. Karena kemarin kan kalau sudah mengamati saya punya apa tuh